Halo, assalamualaikum. Ini adalah J-Lab Go Air, sebuah TWS earphone yang kalau kamu skip-skip pembahasannya, kamu bakal rugi. Karena begitu lihat penampakan di kemasannya saja, ada Nani? Enggak, maksudnya ada Luis Nani ya. Kita intro dulu deh kalau gitu. Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best. Jadi kenapa ada Luis Nani tadi? Karena J-Lab ini ternyata adalah official partner dari Major League Soccer alias MLS, yang artinya bukan brand abal-abal nih. Meskipun sudah muncul di packagingnya, di dalam penjualannya tetap dapat quick start guide ya. Sisanya paling 2 pasang ear tips ukuran S dan L. Tidak ada kabel charging karena sudah terintegrasi di case-nya ya. Nah ini bagus nih, bikin simple kalau mau ngecas. Desain dari case-nya ini sendiri keren, dan bahannya juga kerasa bukan plastik murahan. Case-nya yang terbuka juga sebetulnya bikin cepat ya saat hendak memakainya, tapi ya khawatir earphone-nya jatuh atau lepas di dalam tas aja. Padahal magnetnya kuat sebetulnya nih. Saya goyang-goyang aja nih, nggak jatuh keluar sih TWS earphone-nya ini. Earbuds-nya berukuran compact, hadir tanpa tangkai, posisi mikrofon menghadap ke depan. Mic-nya ini berbagi lubang dengan LED indikator. Dan touch sensornya sekaligus menampilkan logo J-Lab. Overall, desainnya juga menarik dan selain putih, ada 3 warna lain yaitu hitam, biru, dan hijau. Ini saya temukan dijual sama J-Lab Official Store itu seharga Rp499.000. Walau ada official store lain yang jual di angka Rp479.000 juga. Baterai di earbuds-nya 43 mAh, klaimnya bisa bertahan 5 jam, ditambah 370 mAh di charging case, totalnya jadi 20 jam. Berat tiap earbuds 5 gram dan charging case-nya 50 gram. Lalu bisa dipakai kiri dan kanan terpisah ke 2 device yang berbeda atau dipakai secara stereo ke satu device. Ukuran drivernya 8 mm dan mikrofon ada di kedua earbuds. Versi Bluetooth-nya 5.0 dengan kodek SBC dan AAC dan sudah punya dust and waterproof rating IP44. Fittingnya enak dan tidak goyah serta kedap juga ya isolasinya. Pernah kemarin istri saya manggil-manggil sampai ya rada marah gitu karena saya nggak dengar ketika saya lagi ngetes earphone ini buat dengerin musik. Ya itu udah jadi parameter ya. Dan untuk karakter suaranya mau tidak mau saya harus bagi ke dalam 3 kategori. Karena memang ada 3 mode yang bisa diatur di earphone ini. Yang pertama di mode balance, suaranya cukup seimbang memang. Bassnya ada, terasa cukup. Karakternya boomy dan cukup bulat. Mid atau vokal clear walau agak kering. Sementara treble-nya asik nih, ngencering-ngencering mantap gitu. Kemudian di mode bass boost, bassnya jadi dominan, boomy banget, sama sekali nggak punchy, jadi terasa penuh semua ruangannya sama bass itu, nggak bulat-bulat nonjok juga, sementara vokal jadi gaung gitu, dan treble atau high-nya hilang ngenceringnya. Mode terakhir adalah J-Lab Signature, saya agak bingung sih menilainya, bassnya memang terasa lebih punchy dibanding mode balance ya, tapi nggak seheboh mode bass boost. Vokal kerasa lebih enak didengarkan, lebih hidup, nggak terlalu datar. Sementara untuk treble-nya, menurut saya enakan di mode balance tadi. Tiap mode jadinya mengedepankan sektor yang berbeda, dengan favorit saya sih di mode balance ya. Dan buat pindah mode ini cukup tap 3 kali di touch sensornya. Setelah melakukan penilaian ini, saya cross-check dengan apa yang dijelaskan di kemasan dan juga quick start guide-nya mengenai perbedaan dari equalizer di 3 mode ini. Dan ternyata sesuai, artinya lumayan lah ya. Berarti kuping saya sejauh ini bener nih fungsinya. Sementara untuk touch controlnya ternyata lengkap nih. Tap 1 kali di kiri buat volume down dan di kanan buat volume up. Tap and hold di kiri buat previous track dan di kanan buat next track. Sementara tap 2 kali di kiri itu buat voice assistant. Tap 2 kali di kanan itu buat play dan pause. Sebegitu menariknya apa yang ditawarkan oleh J-Lab di level harganya, ada satu hal yang wajib kamu telah dulu sebelum memutuskan untuk meminangnya. Apa itu? Ternyata adalah delay-nya. Saya coba menonton video YouTube di Samsung Galaxy A72, agak kentara delay-nya. Saya pindah ke laptop makin berkurang tapi masih dikit-dikit terasa ya. Dan di iPhone XR yang paling terasa sinkron suara dan gerak bibirnya. Sementara untuk gaming, saya cuma tes main PUBG Mobile di Samsung Galaxy A72 dan delay-nya besar, lebih dari 2 suara langkah. Jadi kan di gamenya saya lari, kemudian saya tiba-tiba berhenti. Itu ekornya atau suaranya masih kedengeran sampai 2 langkah lebih setelah saya berhenti itu. Sementara juga buat nembak, saya coba pakai single shot dan memang kedengeran delay-nya masih ada. Masih usable, masih sih kalau kata saya, sementara kalau delay-nya minim, jelas tidak. Sepenilaian saya, J-Lab Go Air ini sangat menarik sih buat TWS earphone di bawah 500 ribuan.
Ada 3 pre-tune equalizer yang buat berpindah mode cukup dengan tap 3 kali. Nggak usah buka-buka aplikasi di smartphone kita. Bahannya terasa solid, desainnya pun keren, cara pakai simple, namun kontrolnya lengkap, compact, fitting enak, dan kedap juga. Plus, case-nya sudah ada kabel ya, walaupun memang salah satu minusnya adalah case-nya terbuka membuat kita khawatir akan lepas atau jatuh dan hilang saat kita tempatkan di tas ataupun di saat bepergian ya. Tapi jangan lupa perhatikan baik-baik penilaian audio dari saya sama masalah latensinya tadi. Oke? Yuk, kita sekarang tes sedikit mikrofonnya ya sebelum closing. Halo, ini dia perekaman dengan mikrofon dari J-Lab Go Air. Saya tetap merekamnya sekarang ke laptop ya. Jadi mikrofonnya pakai Bluetooth ke laptop, direkam pakai Audacity. Seperti ini suaranya, udah nggak pakai smartphone lagi saya ngerekamnya. Kemudian ada satu hal yang saya lupa bahas dari tadi, itu dia ada indikator baterainya ketika connect ke device ya. Misalkan berhasil pairing ke smartphone, maka ada muncul suara di telinga kita dari earphone ini, battery full gitu misalkan, atau battery low ya. Nanti dia ngasih tahu. Itu yang juga enak dari TWS earphone ini. Nah, seperti ini kira-kira suaranya, apakah buat meeting online atau buat video call cukup? Atau malah proper buat konten? Itu aja sih parameternya, silakan di komen. Apakah sekedar buat video call enak atau malah proper banget buat konten atau jelek? Silakan komen aja teman-teman. Itu aja mungkin videonya. Jangan lupa buat harimu lebih menyenangkan dengan selalu bersyukur ya. Dari Kota Cimahi, Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.